Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Ki hitam jahat yang bisa menutupi langit dan tanah tersapu dari bawah gunung berapi. Di bawah korosi ki hitam ini, gunung berapi yang tercipta dari 8 gerbang langit yang membara mulai larut dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini berlanjut selama beberapa menit sebelum 3 sinar cahaya hitam keluar dari dasar gunung berapi. Langsung menembus gunung berapi itu sendiri. 3 sosok perlahan muncul di dalam sinar cahaya hitam. Sebuah ekspresi muram muncul di wajah Lindong saat dia menatap 3 sosok dalam cahaya hitam. Terlihat mata ketiganya telah tenggelam sedikit saat ki hitam jahat memenuhi pupil mereka. Setelah kemunculan ini ke tubuh mereka, aura trio Huoyuan juga menjadi sangat gelap dan jahat. Pada saat yang sama kekuatan yang memancar dari mereka tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hahaha, Lindong. Untuk memaksa kami mengaktifkan benih iblis, kau benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Pola hitam menutupi wajah Huoyuan saat dia menatap Lindong dengan cara yang mengerikan dan menakutkan. Lindong acuh tak acuh menatap trio Huoyuan. Meskipun dia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh benih iblis Huoyuan, tingkat kewaspadaan di dalam hatinya dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini Lindong mengulurkan tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya. 8 gerbang pembakaran langit di langit perlahan mulai berputar sekali lagi. Saat fluktuasi yang membakar dan mengamuk terus melonjak dari mereka. 8 gerbang pembakaran langit tersentak dengan keras. Cahaya merah kirmizi mekar saat 8 sinar merah kirmizi tiba-tiba melesat keluar dari dalam setiap gerbang. Serupa 8 aliran lava yang menghubungkan langit ke bumi. Mereka menembak ke arah trio Huoyuan dengan kecepatan kilat. Tampak geli di wajah ketiganya saat mereka melihat serangan Lindong. Jari-jari yang melengkung didorong ke depan saat 3 sinar cahaya hitam langsung melesat keluar. Sebelum berubah menjadi jaring cahaya hitam di udara. Saat pilar lava yang berapi-api menabrak jaring cahaya hitam, suara memekakan telinga langsung terdengar. Asap putih naik ke langit. Dan orang bisa melihat bahwa pilar lava berapi-api yang mengamuk secara tidak terduga tidak dapat menembus jaring cahaya hitam. Karena kau telah memaksa kami untuk menggunakan rahasia terbesar kami. Apakah kau pikir masih bisa hidup melewati hari ini? Lilei menyeringai pada Lindong. Segera setelah itu dia melangkah maju saat banyak bayangan muncul dalam sekejap. Tubuhnya telah menembus layar cahaya merah dengan cara seperti hantu dan muncul di depan Lindong saat dia meraih yang terakhir. Ketika telapak tangan Lilei menyapu, Lindong menemukan bahwa tangannya tampaknya telah tumbuh ukuran yang lebih besar. 5 jari rampingnya seperti pisau dan cahaya hitam berputar di ujung jarinya. Sepertinya bahkan ruang itu sendiri terbelah. Melihat serangan seperti hantu ini dari Lilei, Lindong mengepalkan tangannya saat tongkat kaisar petir muncul dalam sekejap. Segera dia mengirimnya dengan keras ke cakar Lilei. Suara rendah dan dalam terdengar. Petir meletus dengan mengamuk dari tongkat kaisar petir itu segera bergegas ke arah Lilei. Namun dalam menghadapi serangan Lindong, Lilei tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Pandangannya yang ramping seperti tangan langsung berbenturan dengan tongkat kaisar petir. Menyebabkan bunga api berterbangan saat mereka melesat ke segala arah. Setelah mengaktifkan apa yang disebut benih iblis, kekuatan Lilei ini telah melampaui batas ahli tahap kematian mendalam awal biasa. Selain itu, saat Lindong sibuk dengan Lilei, 2 sisanya telah sepenuhnya menghancurkan susunan yang sebelumnya menyelimuti mereka. Tubuh mereka tersapu dan muncul di kiri dan kanan Lindong. Mata mereka dipenuhi dengan ejekan dan kejahatan dingin. Lindong, berurusan dengan salah satu dari kami sudah menjadi batasmu. Jika kami berdua juga memasuki pertarungan, bagaimana kau akan bertahan? Ucap Huoyuan berbicara dengan nada mengejek saat dia menyeringai pada Lindong. Yang
terlibat dalam pertarungan sengit dengan Lilei. Enyah, tatapan Lindong berubah muram saat dia tiba-tiba mengambil langkah maju. 30 tato cahaya naga hijau meledak dari tubuhnya sementara kilat yang cemerlang berkedip-kedip di tongkat Kaisar Petir. 30 tato cahaya naga hijau menempel pada tongkat Kaisar Petir dan dengan suara guntur yang memekakan telinga, itu menabrak lengan Ki Hitam yang disilangkan dari Lilei dengan kecepatan kilat. Suara rendah dan dalam bergema saat gelombang energi yang terlihat dengan mata telanjang berdesir keluar. Lilei dikirim terbang puluhan meter ke belakang sementara darah segar menetes dari lengannya yang sekuat baja. Setelah mendorong Lilei kembali dengan ayunan tongkatnya, tanpa akan mengikuti dan mengejarnya, suara mendesing yang menusuk tiba-tiba muncul dari punggung Lindong. Dua kekuatan yang sangat cepat dan ganas langsung menuju organ vitalnya. Jelas dua lainnya sudah menyerang. Merasakan serangan cepat dan ganas dari belakang, ekspresi Lindong langsung tenggelam. Dia mengayunkan tongkat Kaisar Petir dalam busur lebar saat gambar tongkat naga petir terbang keluar. Dengan kejam berbenturan dengan dua kekuatan yang datang. Petir mengamuk sementara Lindong mengambil kesempatan untuk mundur. Detik berikutnya, dua Huoyuan melayang keluar dari kilat. Ekspresi mengejek terungkap di wajah mereka saat mereka menatap Lindong dan berkata, "Hentikan perlawananmu yang tidak berarti. Kimo bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Yuan Power biasa. Seranganmu ini tidak bisa menembus Kimo di dalam tubuh kami. Karena kau tahu tentang keberadaan Yimo, kau juga harus tahu bahwa untuk benar-benar memusnahkan Yimo, selain kekuatan absolut, kau juga harus memiliki objek suci atau simbol leluhur. Adapun kuali pembakaran langit dan tongkat Kaisar Petir di tanganmu, sepertinya mereka belum mencapai level itu." Tawa aneh terdengar dari Lilei saat dia berbicara. Lindong dengan dingin menatap trio Huoyuan. Segera setelah itu dia menganggukkan kepalanya saat lengkungan muncul dari sudut mulutnya. "Memang aku lebih lemah dari kalian bertiga. Jika aku ingin membunuhmu, aku harus mengandalkan kekuatan benda suci," ucap Lindong. Huoyuan menyilangkan tangannya di depan dadanya. Tatapannya lucu saat dia menatap Lindong dan berkata, "Menyerahlah. Dengan cara ini, kematianmu tidak akan terlalu menyakitkan. Apakah kau ingin tahu mengapa Moluo mengizinkanku memasuki dunia guntur?" Mengangkat kepalanya, mata hitam pekat Lindong tampaknya menjadi lebih dalam pada saat ini. Kerutan samar muncul di dahi trio Huoyuan sementara sepotong kegelisahan tanpa sadar muncul di dalam hati mereka. "Itu karena aku juga pengontrol simbol leluhur." Ketika kata-kata ini dengan lembut terdengar dari mulut Lindong, wajah trio Huoyuan langsung berkerut dengan keras. Saat wajah mereka berkerut keras, cahaya hitam yang menutupi langit tiba-tiba menyapu kepala Lindong. Saat melesat ke langit, ia berubah menjadi lubang hitam raksasa yang berputar perlahan. Kegelapan muncul dari kedalaman lubang hitam sementara simbol kuno terlihat samar-samar. Itu adalah simbol leluhur melahap. Trio Huoyuan menatap pusaran lubang hitam di depan mereka. Keterkejutan akhirnya muncul di wajah mereka untuk pertama kalinya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana simbol leluhur melahap ada di tanganmu? Kejutan dan kengerian muncul di wajah Huoyuan yang berkerut. Pada saat berikutnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan suara rendah. Penampilannya saat ini tidak lagi memiliki jejak ketenangan dan kedengkian yang dia tunjukkan sebelumnya. Itu bukan hanya simbol leluhur melahap. Menurunkan kepalanya, Lindong mengungkapkan senyum dingin pada trio Huoyuan. Detik berikutnya dengan mengepalkan tangannya, cahaya kilat yang cemerlang tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Saat kilat menyambar, area itu segera menjadi gelap. Awan petir mulai anehnya muncul di langit sementara tekanan menakutkan menyebar diam-diam. Cahaya petir di tangan Lindong tumbuh semakin terang sebelum sekelompok petir mulai muncul. Di dalam gugusan petir ada petir kuno yang samar-samar terlihat. Fluktuasi tak terbatas dan kuno yang memancar darinya persis sama dengan simbol leluhur yang melahap. Simbol leluhur petir. Melihat gugusan petir di tangan Lindong, teror dan ketakutan akhirnya menyembur keluar dari lubuk hati trio Huoyuan. Pada saat ini riak yang luar biasa kuat menyebar ke seluruh area.
Lindong berdiri di udara sementara lubang hitam berputar di atas kepalanya. Simbol leluhur melahap simbol leluhur petir. Ekspresi trio Huoyuan terpelintir saat mereka melihat dua simbol leluhur yang memancarkan fluktuasi kuno luas dan perkasa di langit. Tidak mungkin, bagaimana kau bisa memiliki dua simbol leluhur? Trio Huoyuan tidak bisa disalahkan karena kehilangan diri mereka sendiri karena ketakutan mereka. Lindong menunduk. Pada saat ini warna hitam pekat muncul di salah satu matanya. Cahaya hitam berputar di dalamnya seperti lubang hitam yang bahkan bisa menelan pandangan seseorang. Di bawah perhatian tatapan datarnya, trio Huoyuan merasa kulit kepala mereka mati rasa sementara ketakutan di dalam hati mereka melonjak seperti gelombang banjir. Mereka sangat menyadari bagaimana simbol leluhur mampu menahan Yimo. Saat ini Lindong yang menggunakan kekuatan dua simbol leluhur jelas dapat dengan mudah membunuh mereka. Kita harus pergi. Mata Huoyuan berkedip dan berteriak dengan tegas. Meskipun kekuatan mereka bertiga jauh melebihi kekuatan Lindong, mereka mengerti dalam hati mereka bahwa jika Lindong benar-benar menggunakan kekuatan dari dua simbol leluhur yang agung, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri hidup-hidup. Karena aku telah mengekspos simbol leluhur, bagaimana mungkin aku bisa membiarkan kalian melarikan diri? Ucap Lindong melihat ketiganya yang ingin melarikan diri dan hanya tersenyum tipis. Melahap simbol leluhur, melahap rantai, teriak Lindong. Setelah suaranya terdengar, terlihat benang cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari lubang hitam yang berputar di langit. Cahaya hitam berkumpul bersama berubah menjadi banyak rantai hitam. Kekuatan melahap dengan cepat melonjak dari rantai. Energi apapun yang bersentuhan dengan rantai akan ditelan dengan paksa untuk memperkuat diri mereka sendiri. Rantai hitam melesat ke segala arah dan dalam sekejap, mereka muncul di atas trio Huoyuan. Setelah itu mereka dengan kejam menusuk ke tanah. Melihat ini ketiganya jelas telah meningkatkan kecepatan mereka hingga batasnya. Namun kecepatan rantai yang melahap itu mengejar mereka lebih cepat. Dalam waktu singkat, jejak darah mulai muncul pada mereka bertiga. Menelan pusaran penjara. Segel tangan Lindong tiba-tiba berubah lagi. Dan rantai yang melahap melewati trio Huoyuan tiba-tiba membeku. Cahaya hitam menyebar langsung berubah menjadi lubang hitam yang berputar. Kekuatan melahap muncul dari dalam diri mereka, membentuk medan magnet melahap yang relatif aneh. Trio Huoyuan berada di pusatnya. Tubuh mereka benar-benar berhenti karena kekuatan melahap yang datang dari segala arah. Situasi mereka saat ini sangat mengerikan. Ratusan pusaran lubang hitam mengelilingi mereka. Saat lubang hitam berputar, kekuatan tersebar ke segala arah. Itu seperti penjara yang menahan mereka sampai mereka tidak bisa bergerak. Brengsek! Adegan aneh ini menyebabkan ekspresi trio Huoyuan berubah drastis. Namun terlepas dari bagaimana mereka memperlakukan kekuatan Yuan mereka, tubuh mereka tidak dapat bergerak. Ekspresi Lindong acuh tak acuh saat dia melihat mereka. Dengan mengepalkan tangannya, simbol leluhur petir di dalamnya tiba-tiba naik ke udara. Setelah itu dia bergegas ke awan petir di langit. Awan petir mulai bergolak liar setelah simbol leluhur petir menembak ke dalamnya. Penghakiman kilat. Cahaya petir dalam mata kanan Lindong tiba-tiba meningkat. Suaranya yang sedingin es seperti penghakiman makhluk ilahi saat itu bergema di seluruh area. Halilintar berkumpul di dalam awan petir saat suara sedingin es Lindong bergema. Selanjutnya tombak petir Titanic perlahan terungkap dari dalam awan petir seperti senjata yang bisa menghancurkan dunia. Segera setelah itu menembak langsung ke trio Huoyuan. Pada saat ini trio Huoyuan memiliki wajah ketakutan saat mereka melihat tombak petir yang membesar dengan cepat tanpa harapan. Mereka bisa merasakan aroma kematian yang kaya darinya. Tubuh Lilei adalah yang pertama disambar tombak petir. Pada saat berikutnya tubuhnya meledak, cahaya hitam menyebar. Dan tangisan menyedihkan Lilei dengan cepat menghilang di tengah cahaya petir yang menyebar dan kekuatan melahap. Chenglin segera mengikuti setelah Lilei dihancurkan dalam sekejap. Lindong, kau memiliki dua simbol leluhur yang hebat. Cepat atau lambat, kau akan berakhir dengan kematian yang menyedihkan. Teriak Huoyuan meraung.
Wajah Lindong tidak memiliki emosi apapun. Tangannya perlahan diayunkan ke bawah dan tombak petir dengan kejam menembus tubuh Huo Yuan. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan melepaskanmu. Huo Yuan berlumuran darah. Kulitnya telah terbelah memperlihatkan garis-garis berdarah saat dia meraung dengan gila. Tiba-tiba kepalanya meledak dan riak unik mulai muncul. Lindong, Lindong, dia memiliki... Riak unik itu sangat aneh. Begitu muncul, dia membawa sepotong roh Yuan Huo Yuan dan berusaha menembus ruang untuk melarikan diri. Namun riak itu baru saja akan membelah ruang dan melarikan diri ketika petir besar 1000 kaki tiba-tiba turun dari langit dan dengan kejam menabraknya. Jejak Yuan Spirit dari Huo Yuan juga telah benar-benar hancur. Pesan roh Yuan yang ditempatkan di atasnya juga dihancurkan. Roh Yuan Huo Yuan dihancurkan, tetapi riak unik itu tidak hilang. Itu terus membawa pesan yang belum selesai dari Huo Yuan saat menembus ruang dan dengan cepat menghilang. Lindong mengerutkan kening saat dia melihat riak yang telah lolos. Dia sadar bahwa itu adalah metode pengiriman pesan tertentu. Namun dia tidak tahu apakah Huo Yuan mengirim pesan ke gerbang Yuan atau ke Yimo. Untungnya, Huo Yuan hanya bisa mengirimkan pesan yang tidak lengkap dan tidak jelas. Lindong menghela nafas dalam-dalam saat cahaya hitam dan cahaya kilat di matanya mulai menghilang. Kelelahan dengan cepat naik dalam dirinya tetapi dengan cepat ditekan dengan paksa. Jelas menggunakan dua simbol leluhur yang hebat sangat melelahkan bagi Lindong saat ini. Lindong melambaikan tangannya dan dua simbol leluhur yang agung sekali lagi kembali ke istana Niwanya. Scene berganti. Pada saat ini banyak sosok melayang di langit di atas pulau petir langit. Jelas mata mereka semua terkunci pada kuali merah besar di langit. Setengah jam berlalu sejak Lindong dan trio Huo Yuan memasuki kuali pembakaran langit. Namun tidak ada satu orang pun yang meninggalkan kuali. Sudah lama sekali, namun pemenangnya belum diputuskan. Pria parubaya dari aula langit misterius sedikit mengerinyitkan alisnya saat dia menatap kuali pembakaran langit. Trio dari gerbang Yuan sangat kuat. Kemungkinan mereka telah mencapai puncak tahap awal kehidupan mendalam. Saat ini, mereka bertiga telah bergabung. Meskipun Lindong sangat kuat, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan mereka. Ucap seorang pria lainnya. Meskipun Liu Xiangxuan tidak menjawab setelah mendengar kata-kata mereka, bibir merahnya sedikit melengkung. Dia juga menyadari bahwa trio dari gerbang Yuan adalah individu yang luar biasa. Namun indranya yang tajam mendeteksi bahaya yang memancar dari tubuh Lindong. Setelah beberapa saat, kuali pembakaran langit yang mengambang di langit yang telah lama sunyi akhirnya mengeluarkan suara dengungan. Sebuah cahaya tiba-tiba keluar dari dalam kuali pembakaran langit di bawah banyak pasang mata yang bersemangat. Itu dengan cepat berubah menjadi sosok kurus di depan pandangan mereka. Semua mata tertuju pada sosok itu. Lindong. Jejak keterkejutan diam-diam keluar dari banyak pasang mata. Semua orang tahu apa yang terjadi setelah menyaksikan pemuda ini muncul tanpa cedera. Kakak Lindong, Mulingsan yang sedikit tidak sabar menunggu mengungkapkan kegembiraan saat dia melihat Lindong telah muncul. Dia dengan cepat mendekatinya. Kakak Lindong, di mana mereka bertiga? Tanya Mulingsan. Aku sudah berurusan dengan mereka, ucap Lindong sambil tersenyum. Begitu kata-katanya terdengar, seketika atmosfer di Pulau Petir Langit menjadi padat. Beberapa suara menelan terus-menerus terdengar. Hasil ini jelas melebihi harapan semua orang. Pada saat ini Pulau Petir Langit benar-benar sunyi. Orang-orang itu yang awalnya menargetkan harta di tangan Lindong, akhirnya mulai menekan keserakahan di hati mereka. Pada saat yang sama, pakar setengah baya dari aula langit misterius juga memiliki ekspresi terkejut dan ketakutan saat dia melihat Lindong. Apakah kau masih meragukan kata-kataku sekarang? Berdiri di sampingnya Liu Xiangxuan dengan lembut berkata. Mendengar ini para ahli itu hanya terdiam. Kita harus menghindari memprovokasi Lindong di masa depan, ucap Liu Xiangxuan lagi. Segera pria parubaya itu mengangguk. Mengingat kekuatan bertarung yang Lindong tunjukkan, bahkan beberapa ahli generasi yang lebih tua akan kesulitan menandingi dirinya. Bahkan beberapa ahli generasi yang lebih tua akan kesulitan menandinginya. Melayang di langit, Lindong melambaikan lengan bajunya.
Setelah itu kuali pembakaran langit berubah menjadi cahaya merah terang dan bergegas ke tubuhnya. Semuanya, apakah masih ada orang lain yang ingin bertarung denganku? Ucap Lindong tertawa sambil bertanya dengan tenang. Beberapa ahli tertawa kering setelah mendengar ini. Setelah menyaksikan teknik mengejutkan yang ditunjukkan oleh Lindong, mereka dengan jelas memahami bahwa pemuda di depan mereka saat ini yang mereka pikir dapat dengan mudah mereka tangani adalah seseorang yang jauh di luar kendali mereka. Hahaha, Saudara Lindong benar-benar mengejutkan. Jika aula langit misterius kami telah menyinggungmu dengan cara apapun di masa lalu, aku harap kau akan memaafkan kami, ucap Liu Xiangxuan. Mengapa Nona Liu berkata begitu? Aku bukan orang yang berpikiran sempit. Insiden sebelumnya semua hanyalah kesalahpahaman, ucap Lindong. Meskipun penampilan Liu Xiangxuan cukup luar biasa, itu masih tidak cukup untuk mempengaruhi karakter tegas Lindong. Namun Lindong tidak ingin menyinggung faksi besar seperti Aula Langit Misterius. Oleh karena itu dia secara alami senang mengubur dendam mereka dengan senyuman. Tentu saja dia juga mengerti bahwa dia tidak bisa menjalin hubungan yang lebih dalam dengan mereka. Liu Xiangxuan adalah orang yang sangat sensitif dan dia bisa mendeteksi nada acuh tak acuh Lindong. Dia dengan cepat menyadari bahwa tindakannya sebelumnya telah meninggalkan kesan buruk dan sepertinya agak sulit bagi mereka untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengannya. Hahaha, kekuatan saudara Lindong telah meningkat. Kau kemungkinan besar dapat masuk ke dalam 10 peringkat teratas dalam daftar pemula Laut Iblis Kekacauan. Kemungkinan kau akan mencapai hasil yang solid jika kau bergabung dalam kompetisi petir yang diadakan oleh Aula Api Ilahi. Aula Api Ilahi? Kompetisi petir? Mata Lindong menyipit setelah mendengar dua istilah ini. Hahaha, ini adalah kompetisi seni bela diri. Ini adalah kompetisi seni bela diri besar yang diselenggarakan oleh Aula Api Ilahi. Itu telah menyebabkan keributan besar di Laut Iblis Kekacauan. Dikabarkan bahwa sang juara akan bisa mendapatkan simbol leluhur petir. Lindong mengerutkan keningnya, dia mengingat apa yang disebutkan Moluo saat itu dan tiba-tiba mengerti. Ini mungkin bagian dari rencana yang terakhir. Jika saudara Lindong tertarik, kau bisa pergi ke sana dan ikut bersenang-senang. Ada desas-desus bahwa 10 individu teratas dalam daftar di Laut Iblis Kekacauan semuanya menuju ke sana untuk kompetisi ini. Kemungkinan akan ada pertarungan hebat yang akan mengguncang seluruh Laut Iblis Kekacauan. Terima kasih, aku akan pergi dan melihat-lihat jika aku punya waktu, ucap Lindong mengangguk dengan cara acuh tak acuh. Liu Xiangxuan tahu bahwa dia seharusnya tidak terus berbicara dengan Lindong lama setelah menyaksikan sikap acuh tak acuhnya. Segera dia pamit dan membawa orang-orangnya untuk pergi. Saat Lindong mengamati kerumunan perlahan meninggalkan pulau petir langit yang bising, dia merenggangkan pinggangnya yang malas. Kakak Lindong, apa yang kau rencanakan selanjutnya? Tanya Mulingsan. Lindong tersenyum, setelah itu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit selatan. Untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku, dia menyadari rencana Moluo. Oleh karena itu, dia tahu bahwa selanjutnya wilayah Laut Api pasti akan menjadi wilayah yang paling menarik perhatian di seluruh wilayah Laut Kekacauan. Berita tentang simbol leluhur petir pasti akan menarik semua jenis orang. Tidak hanya berbagai ahli yang akan bergegas, tetapi juga Yimo yang tersembunyi di dunia ini juga pasti akan berangkat ke wilayah api. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.